Hello everyone, hello English learner. Welcome back with me Aziz Imam Hidayat, and in this video I will explain some material in English subject. The first one is causative verb. What is causative verb? Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan jika subjek tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi, melainkan seseorang atau sesuatu yang lain yang melakukan aksi tersebut. For the example, I had my hair cut. Subjek I pada kalimat tersebut tidak memotong rambutnya sendiri, melainkan orang lain yang melakukannya. Generally, ada 4 kata kerja dalam causative verb yang sering digunakan. Yang pertama ada have, yang kedua ada get, yang ketiga ada let, dan yang keempat ada make. Kita menuju kata yang pertama yaitu have. Have. The word have is the word yang sering digunakan dalam kata kerja kausatif. Kata kerja ini berfungsi untuk menginginkan seseorang mengerjakan sesuatu untuk subjek. Rumus yang digunakan biasanya sebagai berikut. Untuk kalimat aktif atau aktif kausatif, the formula is subject plus causative verb plus again plus action verb plus object. For the example, with word have is I had my jacket cleaned yesterday. Diulangi. Untuk contoh causative verb menggunakan kata have, I had my brother take that glass. I di sini sebagai subjek, kemudian had atau have sebagai causative verb, kemudian my brother sebagai agen yang mengambilkan that glass atau kacamata, kemudian take yaitu action verb atau bare infinitive, dan objeknya adalah sebuah gelas atau gelas. Jadi yang mengambil gelas itu adalah saudaranya, bukan dirinya sendiri. Itulah gunanya causative verb. Kemudian menuju kata yang kedua. Contoh kedua yaitu menggunakan get. For the example is he got his father to buy a ball. He sebagai subjek, got sebagai causative verb, kemudian agennya adalah father. Agennya adalah orang yang melakukannya, yaitu father. Kemudian action verbnya buy, and the object is ball. Next, we going to passive causative, yaitu causative pasif, kalimat pasif pada kalimat pasif. The formula is subject plus causative verb plus object plus action verb for the example is in word get, he got his father to buy repeat.
For the example is I got my jacket cleaned. The word I is subject, the word got is causative verb, and the object is my jacket, and action verb is cleaned. Artinya di sini jaket saya sudah dibersihkan, tapi bukan oleh saya sendiri. Dalam kalimat pasif. Next, in word let, for the example is repeat. In word have is, for the example is I had my jacket cleaned yesterday. I in here is subject, had is causative verb, and my jacket is object, and the action verb is cleaned. Dalam kalimat tersebut terjadi sebuah susunan kalimat pasif menggunakan kata have. I think is enough in causative. Next, we're going to conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, atau klausa menjadi satu. Lalu, kapan kita harus menggunakan conjunction? Melihat definisi conjunction, kita perlu menggunakan conjunction ketika ingin ide atau konsep bisa dalam bentuk kata, frasa, atau klausa menjadi satu kalimat. Conjunction dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3. Yang pertama, coordinating conjunction. The second is subordinating conjunction. The third is correlative conjunction. The first one is coordinating conjunction. Konjungsi tipe ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang setara secara grammar. Artinya, secara tata bahasa kedua kalimat tersebut setara atau sama. The word is F for A and nor, B but, O or, Y yet, and S so. Kata-kata ini sering diakronimkan menjadi suatu jembatan keledai, disingkat menjadi fanboys. Contoh dari kalimat konjungsi coordinating yaitu I love chocolate and ice cream. Artinya aku suka coklat dan es krim. Kata and di sini menjadi coordinating conjunction. Di sini kita melihat I love chocolate dan I love ice cream merupakan suatu kalimat yang setara. Aku menyukai coklat, aku menyukai es krim. Merupakan suatu kalimat yang setara sehingga dapat dihubungkan menjadi suatu coordinating conjunction with word and. The second example is I have a test tomorrow, so I have to study hard with word so. Yang memiliki arti aku ada ujian besok, jadi aku harus belajar dengan keras. The word so in here is coordinating conjunction because the sentence is setara atau sama. Next, we going to second jenis yang kedua yaitu subordinating conjunction. Konjungsi tipe ini digunakan untuk menggabungkan klausa terikat yang tidak bisa berdiri sendiri dengan klausa utama.
Contoh kata dari subordinating conjunction is after, as, before, then, because, since, where, when, who, and more. Example for this conjunction, the first one is I need to shower before going out, yang memiliki arti aku perlu mandi sebelum pergi. The word before in here is subordinating conjunction because klausa utama dalam kalimat ini, klausa terikat dalam kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri dengan klausa utama. Seperti kata aku perlu mandi dan going out, pergi, itu merupakan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri masing-masing. Jadi harus digabungkan menggunakan subordinating conjunction. The second example is when I arrived, I saw a snake on my coffee table, yang memiliki arti ketika aku sampai aku melihat ular di atas meja tamu. Kalimat aku melihat ular di atas meja tamu tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada kalimat klausa utama yang pertama, yaitu ketika aku sampai. The word when in this sentence is subordinating conjunction. I think enough about conjunction, and I think enough for material today. Thank you for your attention and see you in the next video.